Baik, selamat sore Pak Sumardi. Selamat sore Musa. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Musa dan para pemirsa, kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik Pak Sumardi, pada kesempatan kali ini mohon Bapak jelaskan mengenai perbedaan PP 53 tahun 2010 dengan PP 94 tahun 2021 berkaitan dengan banyaknya pelanggaran PNS di berbagai daerah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Musa dan para pemirsa channel YouTube untuk Sumardi Juki. Ya. Jangan lupa ya untuk subscribe di video ini supaya kami bisa melanjutkan program berikutnya, yaitu menyampaikan berbagai pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia untuk kita semua. Baik, ada perbedaan yang mencolok kaitannya dengan PP 53 2010 dengan PP 94 tahun 2021 ya, yang mengatur tentang disiplin PNS ya. Disiplin PNS ya. Hati-hati, ini disiplin PNS itu ya PNS saja, belum termasuk yang P3K. Karena kalau pemahaman ASN itu ada PNS, ada P3K, kan gitu ya, supaya dipahami. Pertama berkaitan dengan permasalahan kewajiban dan larangan. Ya, kalau kewajiban itu, kalau di PP yang lama 53 itu ada 17 kewajiban dan ada 15 larangan. Sedangkan sekarang ini yang PP 94 tentu satu hanya 8 kewajiban dan hanya 4 larangan. Jadi lebih simpel. Kemudian jenis hukumannya sama, ya, ada ringan, ada sedang dan ada berat itu sama. Hanya bedanya untuk hukuman sedang itu ada perubahan di PP yang terbaru ini adalah untuk hukuman sedang itu dikaitkan dengan tunjangan kinerja yang dibayar. Itu ketika ada pelanggaran sifatnya gradasi pertama itu dipotong tunjangan kinerja sebesar 5% selama 6 bulan. Yang berikutnya, gradasi berikutnya adalah sama dipotong 5% tapi 9 bulan. Gradasi berikutnya adalah sama 5% tapi selama 12 bulan. Itu perbedaan di situ. Dan kemudian hukuman beratnya ada perbedaan. Kalau yang lama itu ada 5 kategori hukuman berat, kalau sekarang hanya ada 3 saja ya, hanya 3, lebih simpel. Kemudian dalam hal ini ya, terkait dengan yang sering kali pelanggaran-pelanggaran di berbagai teman-teman PNS di daerah kementerian lembaga, itu khususnya masalah yang tidak masuk kerja itu kalau yang PP 53 atau sebelumnya itu 46 hari tidak masuk secara kumulatif ya, kumulatif dikumpulkan dalam setahun, itu dalam waktu 46 hari baru dikenakan hukuman disiplin pemberhentian tidak dihormati. Nah, yang konteks dalam PP terbaru ya, PP 94 tahun 2021 itu lebih simpel, lebih pendek ya. Jadinya nuansanya lebih kejam gitu ya, lebih kejam gitu ya. 28 hari tidak masuk secara kumulatif dalam setahun, maka dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat. Bahkan kalau tidak masuknya itu berturut-turut selama 10 hari tanpa izin dari atasan, maka dia dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS dengan hormat. Jadi memang konteksnya jadinya ketentuan yang sekarang ini lebih berat. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah masalah hukuman berat, yang itu kalau di PP sebelumnya PP 53 itu hukuman berat itu ada pemberhentian yang dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat, atau PDH dan ada PTDH. Pembedanya kalau sekarang itu pemberhentian itu hanya dengan hormat, jadi tidak ada lagi pemberhentian tidak dengan hormat, itu nggak ada lagi. Ya. Oke. Kemudian berikutnya yang membedakan adalah masalah jangka waktu. Kalau dalam PP 53/10 itu yang sebelumnya itu tidak ada jangka waktu hukuman, jadi ada menimbulkan tidak pastian gitu ya. Nah, dengan PP yang terbaru, PP 94 itu hukuman misalnya penurunan dari jabatan itu diturunkan jabatan itu hanya dalam waktu 12 bulan. Artinya apa? Setelah lewat 12 bulan maka itu diberikan kesempatan untuk dinaikkan kembali. Demikian juga ketika pembebasan dari jabatan, sebelumnya itu nggak ada jangka waktunya. Jadi bisa jadi ya nggak akan diangkat lagi dalam jabatan. Kalau sekarang juga 12 bulan. Jadi setelah 12 bulan terkena hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan atau istilah kerennya non-job, maka setahun kemudian maka harus dikembali ke jabatan ketika memang ada formasinya, ada yang kosong ya. Itu misalnya tadinya diturunkan dari jabatan eselon 2 atau eselon 3 atau eselon 4 ya, atau di jabatan pimpinan tinggi, maka setelah 12 bulan dijalani maka dia diberi kesempatan untuk naik kembali. Itu perbedaan pokok yang juga sangat penting untuk kita pahami. Kemudian ada lagi beberapa lagi, yaitu mengenai pejabat fungsional. Kalau sebelumnya pejabat fungsional tidak bisa menjatuhkan hukuman disiplin, nggak bisa. Dengan PP yang sekarang PP 94 tahun 2021 itu dimungkinkan atau bisa. Jadi misalnya saya adalah pejabat fungsional
auditor madya, maka saya bisa menekan hukuman kepada pejabat di bawahnya, kepada pejabat auditor muda. Bisa juga auditor muda pun nanti bisa menjatuhkan kondisi pada auditor pertama. Itu gradasinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pemasangan tim pemeriksa. Nah, tim pemeriksa itu begini aturannya. Kalau di yang lama kan gini ya. Ketika PNS itu diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat, maka dapat dibentuk tim pemeriksa. Nah, kata-kata dapat itu berarti kan bisa diartikan bisa ya, bisa tidak, boleh dibentuk, boleh tidak. Nah, sekarang dengan adanya PP 94 tahun 2021 itu, ketika seseorang diduga melanggar disiplin berat, maka itu harus dibentuk tim pemeriksa. Nah, nanti tim pemeriksa itu harus siapa dan sebagainya itu nanti kita bicarakan di sesi berikutnya. Gitu. Jadi terus tune in di saluran ini. Kemudian terkait dengan masalah pemeriksaan. Nah, kalau pemeriksaan itu kalau di PP sebelumnya, PP 53 itu dilakukan dengan memanggil dan kemudian berhadapan. Nah, dengan ketentuan yang baru PP 94 tahun 2021 ini, maka bisa dilakukan dengan cara virtual. Artinya dengan menggunakan tools Skype, kemudian dengan menggunakan Zoom dan menggunakan peralatan perangkat platform yang lain itu dimungkinkan, diperbolehkan. Jadi sebetulnya ini berkah atau blessing setelah adanya COVID-19 itu bisa dilakukan pemeriksaan secara virtual, secara online. Itu hal-hal pokok penting yang kami bisa jelaskan ya. Tetap setia di saluran kami di Sumardi Juki. Kami nanti berikutnya akan menjelaskan mengenai permasalahan peraturan pelaksanaannya ya, terkait dengan PP 97 tahun 2021 mengenai upaya administrasi. Nah, bagaimana ketika orang itu kena hukuman disiplin, dia bisa membela diri enggak, itu kita bahas pada sesi berikutnya. Termasuk mengenai pemanggilan tim pemeriksa, sebaiknya nanti kita sama-sama dengarkan uraian berikutnya. Jadi terus kita setia di Sumardi Juki ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih Musa. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Sumardi, menarik sekali. Akhirnya kami boleh mengetahui tentang perbedaan PP 53 tahun 2010 dan juga PP 94 tahun 2021 yang tentunya memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terima kasih Pak Sumardi. Sama-sama Musa. Terima kasih Musa. Selamat sore Musa. Selamat sore.